Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kesempatan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas pada mata kuliah modeling data. Nah, yang mana kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Dina Sofia dengan nomor BP 2413210006. Yang kedua Yuliana Pertiwi dengan nomor BP 2413210026. Yang ketiga Yola Mardatila dengan nomor BP 2413210025. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang prinsipal komponen analisis atau PCA dengan studi kasus memprediksi penyakit COVID. Baiklah, yang pertama kita akan membahas prinsipal komponen analisis atau PCA. Nah, yang mana PCA ini adalah teknik linear yang digunakan untuk pengurangan dimensi. Teknik ini untuk mempertahankan variasi maksimal untuk set data dengan set deskriptor linear minimal. Kumpulan data berdimensi tinggi diproyeksikan ke sejumlah kecil dimensi yang memaksimalkan varians pada sumbu baru. Selanjutnya yaitu tahapan algoritma PCA. Yang pertama yaitu data selection. Nah, yang mana data selection ini adalah proses menganalisis data-data yang relevan dari database karena seiring ditemukan bahwa tidak semua data dibutuhkan dalam proses data mining. Data tersebut dipilih dan diseleksi dari database untuk dianalisis. Data yang akan digunakan yaitu seluruh atribut pada data COVID yang terdiri dari 102 baris dan 18 kolom. Selanjutnya yaitu data cleaning. Nah, dalam tahap ini, kehandalan data ditingkatkan, termasuk pembersihan data seperti menangani data yang tidak lengkap, menghilangkan gangguan atau outlier, dan lain sebagainya. Pada tahap ini, dicari hubungan beberapa atribut dari data yang ada. Karena tidak semua tabel yang digunakan, maka perlu dilakukan pembersihan data yang akan diolah benar-benar relevan dengan yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu pre-processing. Nah, pada tahapan pre-processing ini perlu dilakukan agar dataset terhindar dari duplikasi data yang tidak konsisten, memperbaiki kesalahan data, atau dilakukan penambahan data untuk menunjang sistem yang dibuat. Salah satu teknik pre-processing data adalah dengan mereduksi dimensi. Pengurangan dimensi ini bertujuan untuk menghilangkan atribut yang tidak relevan, menghindari duplikasi data, dan menghilangkan outlier tanpa kehilangan informasi penting, sehingga nantinya menghasilkan data yang berkualitas, meningkatkan akurasi, dan mudah untuk divisualisasikan. Nah, yang keempat yaitu data transformation. Nah, transformasi data merupakan proses perubahan atau penggabungan data ke dalam format yang sesuai untuk diproses dalam data mining. Beberapa algoritma data mining membutuhkan format data yang khusus sebelum diaplikasikan. Data yang non-numerik dilakukan proses inisiasi ke dalam bentuk numerik. Namun, jika data yang dimiliki sudah dalam bentuk numerik, maka tidak diperlukan inisiasi. Tahapan selanjutnya yaitu data reduction. Pada tahap ini menggunakan teknik anomaly detection dan dimensionality reduction, di mana teknik ini berfungsi untuk mendeteksi pencilan data atau sering disebut deteksi outlier dan pengurangan dimensi pada data dengan asumsi bahwa sebagian besar sampel data berdistribusi normal dengan mengamati contoh yang cocok dengan kumpulan data lainnya. Selanjutnya yaitu kriteria dalam PCA. Nah, untuk menentukan kriteria dalam prinsipal komponen analisis sebenarnya tidak rumit.
Pada kebanyakan kasus, yang dipilih adalah K, buah komponen utama dari P, buah komponen utama. Dengan catatan, K, buah komponen utama tersebut dapat mewakili keragaman data dengan nilai yang cukup besar. Misalnya, 85% hingga 95% dari data memiliki kriteria K kecil dari P. Jika P memiliki nilai yang besar dan diketahui bahwa 85–95% dari keragaman total dapat dijelaskan oleh satu atau dua komponen utama, maka komponen tersebut bisa dianggap telah mewakili P, buah variabel. Meski ringkas, jumlah informasi yang diambil tidak akan banyak berkurang. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menyusun komponen utama dalam PCA. Yang pertama yaitu kriteria a priori. Dalam kriteria ini, dianalisis data harus sudah mengetahui beberapa banyak komponen utama yang akan disusun. Yang kedua, kriteria nilai eigen. Nah, ditentukan dengan melihat besaran nilai eigen. Jika komponen lebih kecil atau kurang dari 1, maka akan langsung dikeluarkan. Yang ketiga yaitu kriteria persentase varian. Nah, ditentukan dengan melihat persentase kumulatif varian atau pembahasan sebelumnya. Komponen yang lebih besar persentase variannya akan diambil. Berikutnya, cara kerja VCA. Secara sederhana, cara kerja visual komponen analisis adalah dengan melalui 5 tahapan besar. Tahapan yang pertama adalah standarisasi. Pada tahap ini, seluruh variabel disamakan standarnya. Jadi, tiap variabel bisa memiliki kontribusi yang sama dalam analisis. Tahapan yang selanjutnya yaitu menghitung matriks covariance. Dalam melakukan tahap ini, maka dapat mengetahui hubungan antar variabel dengan kumpulan input. Selanjutnya, menghitung nilai dan vektor eigen matriks covariance. Tujuannya adalah agar peneliti bisa mengidentifikasi komponen utama. Analisis dilanjutkan dengan vektor fitur dari komputasi nilai dan vektor eigen sehingga dapat mengetahui mana komponen yang kurang signifikan dan bisa dibuang atau komponen dengan nilai eigen rendah. Matriks vektor yang tersisa disebut vektor fitur. Analisis kemudian ditutup dengan perombakan di sepanjang sumbu komponen utama. Baiklah, hanya sekian presentasi saya. Selanjutnya, pada tahapan kode algoritma VCA akan dibahas oleh rekan saya, Yuliana Pertiwi. Kepada Yuliana Pertiwi, disilahkan. Ada slide dari fungsi-fungsi dari kode itu sendiri, yaitu yang pertama itu file underscore pack itu fungsinya membaca file CSV dengan yang mana dataset yang kita gunakan itu adalah data COVID-19. Data COVID pasien 19 yang ada di salah satu rumah sakit di Padang. Dan yang kedua, yaitu ada import pandas, itu berfungsi untuk mengimpor data ke dalam data frame. Dan yang ketiga, yaitu ada print, fungsi untuk menampilkan data yang diimpor. Selanjutnya itu ada fungsinya itu adalah mengimpor data dari file CSV. Yang kedua, mengisi nilai-nilai kosong dalam data. Dan yang ketiga, melakukan label-label encoding pada kolom-kolom yang memiliki tipe data string. Selanjutnya, fungsinya yaitu melakukan standarisasi data untuk mengurangi perbedaan skala. Yang kedua, melakukan PCA untuk mengurangi dimensi data dan memperoleh informasi yang lebih penting. Sedangkan yang ketiga itu memvisualisasikan hasil PCA untuk lebih memahami lagi struktur data yang lebih baik. Setelah data di running, maka akan menghasilkan dua komponen, yaitu PC1 dan PC2. Dalam konteks ini, analisis data pasien COVID-19, yaitu PC2 dapat digunakan untuk yang pertama mengidentifikasi pola dan struktur data 19, dan yang kedua
mengurangi data COVID-19 untuk memudahkan visualisasi dan analisis. Yang ketiga, mengembangkan model prediksi maupun klasifikasi untuk COVID-19. Dan inilah tampilan visualisasi PCA pada data COVID-19. Untuk lebih jelasnya akan menjelaskan mengenai program yang kita gunakan tersebut. Baiklah, sekarang kita lanjut ke demo programnya. Eh, Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Dina Sofia tadi, PCA itu merupakan suatu metode statistik yang berguna untuk menentukan pola dalam data dan mengubah data berdimensi tinggi menjadi beberapa komponen utama. Dan di sini itu kita tidak lagi melihat adanya fitur seperti kasus dalam data COVID ini, seperti jenis kelamin, terus ada apa tuh jenis gejala-gejalanya gitu. Tapi di sini tuh lebih ke menekankan pada gabungan gabungannya dalam bentuk dua komponen itu PC1 dan PC2. Setelah itu di sini itu tuh kita itu dalam data COVID ini kita itu menghasilkan dua komponen utama seperti saya jelaskan tadi dan terdiri dari 102 baris dan 18 kolom. Hasil PCA-nya di sini dapat kita lihat PC1 itu menghasilkan 0,0,38 sedangkan PC2 menghasilkan 2,75. Dan setiap titiknya dapat direpresentasikan hanya oleh dua angka dan ini cukup untuk mengidentifikasikan adanya satu pola. Dan dengan adanya dua komponen ini, kita bisa memvisualisasikan data dalam bentuk scatter plot untuk melihat cluster atau tren. Dengan dua komponen utama ini pula, kita bisa melihat apakah ada pola pemisahan antara pasien yang positif COVID dengan pasien yang sudah positif COVID yang juga bisa digunakan untuk visualisasi data dan meningkatkan performa model jika dimensi ini terlalu tinggi. Dan ini ada apa tuh namanya interpretasi visualisasi PCA-nya. Dan pada setiap titik ini diibaratkan adalah satu pasien. Dan dan titik horizontal ini adalah PC1 dan vertikal ini adalah PC2. Nah, dalam hasilnya dapat kita lihat sebagian besar gejala-gejala pasiennya itu berkumpul pada satu titik, yang itu artinya mereka memiliki pola gejala yang mirip itu. Namun, ada beberapa titik yang berada jauh dari pusat. Ini bisa jadi outlier atau pasien dengan kombinasi gejala yang tidak umum. Visualisasi ini seperti ini dapat membantu kita mengenali pola atau cluster dan potensi kelompok kasus dalam satu data. Baiklah, itu tadi demo programnya. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.